sukacitamu mengalir dalamku. Shalom teman-teman, gimana nih kabar semuanya? Saya berharap semuanya selalu mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan kita. Dalam video ini saya akan membahas salah satu video dialog antara Ibu Uti Watimena yang dia adalah seorang Kristen dengan Ibu Rifa yang dia adalah seorang Muslim atau Islam. Dan menurut saya video dialog ini cukup menarik untuk kita bahas. So, gak usah berlama-lama lagi, kita saksikan dulu penggalan videonya berikut ini. 2 menit kita kasih waktu buat Ibu Uti untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Rifa. 2 menit berjalan, silakan pertanyaannya ngegelontor. Monggo, baik Mang. Sebetulnya pertanyaan yang tidak terjawab oleh saya, jadi saya mau tanya lagi kepada Rifa gitu loh. Saya mau tanya, kan tadi Rifa mengatakan hakikat Allah itu, Allah yang itu yang maha tinggi, apalagi yang tidak sama, tidak ada yang sama seperti Allah Elohim gitu kan, yang maha tinggi, yang besar gitu kan. Dan Rifa memberikan ayat-ayatnya banyak, yang besar, yang maha tinggi, yang ya itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa sepertinya Rifa mengharapkan bahwa itu adalah Tuhannya Rifa gitu loh? Karena kan kita bicara tentang yang kamu bawa ini kan ayat-ayat kami gitu loh Rifa. Itu ingat sekali lagi, itu ayat Alkitab kami dalam perjanjian lama. Jelas itu oknumnya yang dimaksud di situ adalah Yahweh gitu loh. Tetapi sepertinya kayaknya Rifa mengatakan bahwa itu adalah pribadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa begitu gitu loh? Pertanyaan saya, bagaimana Rifa bisa mengatakan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi, yang besar, apalagi yang tidak ada menandingi, apalagi tadi. Ya, tetapi kan kalau kita mau urut-urutkan ya, seperti yang Rifa kasih itu di dalam Yesaya 43 tuh, tidak ada Allah dibentuk sesudah aku, tidak akan ada lagi. Ya, di dalam Yesaya 43 ayat 10 itu, kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya padaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, Dia di situ kan Yahweh. Dia di situ Yahweh, ingat loh dari Pak, Yahweh itu diberi nama Dia karena tidak boleh semua orang menyebut nama Yahweh itu dengan sembarangan gitu loh. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tetapi ayat yang sebelahnya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah itu yang tidak ada itu yang adalah juru selamat. Lalu dia bilang, aku yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Itu maksudnya. Jadi bukan Allah yang lain. Yang dimaksud Rifa kasih tahu itu Allah ini begini, itu Allah kami gitu. Terima kasih yang telah memberikan ya, dan semoga Ibu Rifa bisa menangkap poin-poin atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti. Nah, di sini Ibu Uti Watimena menanyakan, apakah Elohim di dalam Taurat itu sama dengan Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran? Karena di video ini, di menit-menit sebelumnya, sepertinya Ibu Rifa ini kepedean banget teman-teman. Dia seperti menganggap bahwa Elohim itu ya Allah SWT. Padahal di sini kita jelas sama-sama tahu ada perbedaan yang mencolok antara Elohim dengan Allah SWT. Yang mereka yakini Allah SWT itu kan tempatnya di ars, tidak berwujud dan berupa zat. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Taurat yang menjelaskan bahwa Elohim demikian. Tetapi di dalam Taurat dikatakan Elohim itu duduk bertahta, Dia adalah roh, dan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita buktikan di dalam Alkitab bahwa Elohim atau YHWH atau Tuhan yang penulisannya huruf besar semua itu duduk bertahta di 1 Raja-Raja 22 ayat 19. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya,
dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Lalu Allah atau Elohim itu adalah roh. Ada pada kitab Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan ada juga di kitab Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi Bu Rifa, jelas bukan perbedaannya antara Elohim dan Allah SWT? Coba deh kita dengerin dulu aja apa jawabannya dari Ibu Rifa. Ciao. 7 menit dimulai. Saya akan menjawab pertanyaan Bu Uti, dari mana kok Bu Rifa mengambil kitab kami, maka saya akan menjawab sesuai dengan keimanan saya seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nas wa anzala al-furqan. Jelas Allah katakan kepada kami orang Islam bahwa Allah telah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Walaupun Anda dan orang Kristen mengatakan, oh tidak bisa, ini bukan kitab kalian, tapi Allah menyatakan kepada kami bahwa Allah yang menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ya, memang bukan Injil yang sekarang ini, kami tidak percaya 100%. Sebentar. Ibu Rifa bilang bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Tapi Taurat yang mana yang dimaksud Bu Rifa? Apakah Allah SWT mengenal bilangan, imamat, ulangan, dan lain-lain? Dan apakah Al-Quran mengkonfirmasinya? Lalu dengan Injil, Injil mana yang dimaksud? Apakah Allah SWT mengenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain? Dan apakah Al-Quran mengkonfirmasinya juga? Tolong dijawab Bu Rifa. Nah, jangankan kami, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa kecenderungan manusia dahulu merubah kitab. Yeremia pun meratapi perubahan hukum-hukum Torah yang dilakukan orang-orang berpena jahil. Itu ada Yeremia meratapi. Nah, kan comot-comot ayat tanpa peduliin konteksnya apa, pasal itu bercerita tentang apa, maksudnya apa, pemahamannya bagaimana. Memang ya begini nih, jiwa-jiwa pengemis dan pemulung tuh ya seperti ini. Hobinya pulung-pulung ayat yang menurut dia menguntungkan dia, dan ngemis-ngemis nyari nubuatan untuk nabinya dia. Heran deh. Jadi itu konfirmasi ayat Al-Quran bahwa kitab-kitab terdahulu banyak yang sudah merubahnya. Jadi kenapa saya mengangkat Taurat? Karena tidak terlarang bagi kami untuk mencari tahu di dalam Taurat siapa Tuhan Bani Israel. Dan ternyata hakikat Tuhan Bani Israel malah 100% sama dengan Tuhan kami. Tapi ayat-ayat di dalam Taurat kami tidak ambil 100% karena kami meyakini bahwa tidak semua adalah firman. Ya elah, Bu Rifa ini termasuk salah satu golongan si bibir licin ya teman-teman. Dengarkan pernyataan dia. Please deh, jangan propaganda gitulah Bu. Contoh, tidak mungkin Tuhan berfirman dengan 350 ayat vulgar tentang persundalan karena manusia ini mempunyai moral rasa malu. Masa Tuhan tidak? Kan tidak
Tidak mungkin. Jadi jika kami mencari mutiara di dalam debu seperti itulah kami mempelajari kitab Torah. Ya, jadi itu jawaban untuk Bu Uti. Saya akan menyanggah jawaban Bu Uti yang tadi, waktunya masih ada. Bu Uti bilang dia adalah anak Daud, tunas yang muncul. Bu Uti, Kristen sendiri meyakini bahwa Yesus adalah anak yang datang dari Allah. Dia tidak ada keturunan langsung dari Daud, karena dia terputus nasabnya dari Daud. Dia tidak berbapak, hanya dia adalah anak dari ibunya Maryam, anak perawan suci. Jadi dia bukan anak Daud. Dia tidak ada hal yang mengena secara fisik, secara darah, DNA tidak ada dari keturunan Daud. Karena dia anak yang datang dari Allah, yang diciptakan dengan ruhullah, ruh Allah, dengan kalimatullah. Allah mengatakan ruhullah, ruh milik Allah. Kemudian rohku, kata Allah di dalam kitab Taurat, bahkan dicurahkan kepada semua manusia. Rohku, kata Allah. Kalau ini dimaknai secara harfiah, artinya Allah bermanifestasi dalam seluruh manusia dong. Di Yoel 20:28, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah ketika Tuhan mengatakan rohku kucurahkan kepadamu, bukan roh Tuhan itu. Kalau memang begitu artinya Yoel 2:28 menyatakan bahwa seluruh manusia adalah Tuhan. Kemudian penebus, Bu Uti menarik sekali ya penebus ini. Penebus di dalam Mazmur sudah pernah dilakukan. Di dalam Mazmur ayat 77 ayat 16 bahwa penebus sudah dilakukan. Iya, memang Tuhan itu sendiri yang menebus. Di ayatnya bahwasanya dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf dari tanah Mesir. Pertanyaan saya, apakah dengan mengatakan lenganmu ini, apakah Tuhan dengan tangannya sendiri menebus waktu itu Bani Israel dari tanah Mesir? Tidak. Tetapi atas perantara siapa? Musa dan Harun, juga malaikat. Juga ada ayatnya seperti itu yang menyatakan bahwa yang menyelamatkan bukan Tuhan langsung, melainkan melalui perantara Musa dan malaikat. Jadi ini adalah bahasa yang dimaknai harfiah, padahal itu hanyalah metafora, Bu Uti. Dan ini makanya kami sebagai umat Islam memang diwajibkan untuk berhati-hati memahami kitab suci, menggunakan akal hati nurani. Kami diwajibkan seperti itu. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka yang berilmu lah yang akan paham apa ayat-ayat ini. Berilmu harus mempelajari dulu. Kami memiliki asbabun nuzul, kapan ayat itu turun, apa konteks akar bahasanya, apa permasalahannya sehingga ayat itu ada. Jadi tidak bisa langsung dimaknai secara harfiah. Karena jika itu dilakukan, Bu Uti, maka contohnya seperti tadi di Yoel 2:28, aku akan mencurahkan rohku. Kalau Bu Uti maknai itu rohku artinya adalah aku yang turun, kemudian melakukan penebusan dengan lenganku, artinya kalau kita maknai secara harfiah, Tuhan sendiri yang datang merangkul Bani Israel. Tapi kenyataannya melalui perantara Musa dan malaikat. Itu ada ayatnya semua di dalam kitab Taurat sendiri, begitu. Nah, jadi saya menyanggah itu. Sementara jawaban untuk Bu Uti jelas, kami orang Islam harus beriman kepada kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Allah perintahkan kami dan harus mengimani ada nabi sebelum Nabi Muhammad, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, juga sampai ke Ibrahim. Jadi ini bukan hanya kami mengutip-ngutip ayat yang bukan ini kan kitab kami. Orang Yahudi juga berkata gitu, ini kan kitab kami gitu. Nah, jelas ketika dikatakan YHWH bukan Allah, jangankan YHWH, jangankan nama Allah yang sudah ada sejak dahulu, kata Tuhan di dalam Torah, namaku sudah ada sejak dahulu, Allah itu sudah ada sejak dahulu, Bu Uti, tidak bisa ditanggalkan. Walaupun dikatakan itu kan hanya gelar, artinya kan Elohim itu adalah Tuhan. Kemudian kalau kata orang Kristen, Elohim itu artinya kan jamak. Sementara kalau kita mempelajari, itu adalah bentuk penghormatan, Muhammadin, itu adalah bentuk pengukuhan penghormatan. Kemudian Allah hanya beda dialek dengan Allah. Namanya sudah ada sejak dahulu, dilapaskan oleh orang Yahudi. Perkara orang Yahudi menolak dan mengatakan YHWH lah nama Tuhan. Jangankan nama Tuhan, nabi-nabi saja sudah ditolak dari dahulu oleh Bani Israel. Contoh, Yohanes si Pembaptis mati di zaman di tengah-tengah mereka. Herodes itu ada orang Yahudi, kenapa tidak dibela? Mereka membunuh-bunuh para nabi. Yesus sendiri mereka salib. Taurat yang diajarkan Musa, kata Yesus kepada mereka, kalian sudah diberikan Taurat, tapi kalian tidak melakukannya. Bayangkan kejahatan orang Yahudi yang sudah menyelewengkan ajaran-ajaran. Jadi
kami tidak bisa menyamakan, atau orang Yahudi bilang Tuhan adalah Yahweh, tidak bisa kami menyamakan itu karena kami memang berbeda dengan Yahudi. Kami menerima nabi-nabi, Yahudi menolaknya. Jangankan nama Allah yang mereka tolak, nabi saja mereka tolak. Jadi intinya itu Budi. Jawaban Budi saya sanggah karena semuanya tidak sesuai dengan yang Budi katakan, tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih kepada Ibu Rifa yang telah memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti. Demikianlah teman-teman jawaban dari Ibu Rifa atas pertanyaan dari Ibu Uti Watimena. Terlihat jelas di sini bahwa Ibu Rifa adalah seorang yang memiliki kedegilan hati, yaitu sikap keras kepala. Ya, dimaklum aja deh teman-teman, karena dia tidak pernah mengalami persekutuan pribadi dengan Allah atau Tuhan kita Yesus Kristus, dan dia pun tidak ada Roh Kudus di dalamnya, sehingga menjadikan dia seorang yang degil dan bodoh. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sampai di sini video saya kali ini. Semoga semua yang sudah disampaikan bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya, dan untuk menambah kekuatan iman kita sebagai anak Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel saya agar saya dapat terus berkarya untuk menjadi berkat, dan silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman atas atensinya, and bye-bye. Layanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.